Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tema besar kita yaitu berakar dengan kuat. Berakar dengan kuat. Kemarin Pak Pen juga udah sampaikan berakar dengan kuat. Dan sebelumnya kita mau baca dulu ayatnya dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Mungkin ada yang sudah hafal karena dibaca-baca terus. Tapi kita mau baca sekali lagi. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Baiklah, kita akan bacakan 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Nah, sebelumnya dari yang saya pelajari kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang menulis surat Kolose. Kolose adalah nama kota. Nama kota saudara. Dan banyak kota yang Paulus kirim surat. Tapi enggak masuk dalam Alkitab kita. Contohnya kayak di Laodikia gitu. Paulus juga menulis surat sampai ke sana tapi tidak ada di Alkitab kita. Dan semua yang ada di Alkitab itu tergantung keperluan kita. Disusun untuk keperluan kita. Dan Rasul Paulus dalam kondisi di penjara dia menulis surat ini. Dan kota Kolose ini bukan kota yang besar, kota yang kecil. Tapi di sana ada jemaat Tuhan yang dibentuk. Kita tahu Paulus kan seorang penginjil kan. Dulunya dia pembinasa penginjil, tapi sekarang dia menciptakan penginjil-penginjil. Itu luar biasa Paulus. Dia menulis surat untuk orang-orang di Kolose, ada di Kolose. Jadi Paulus menulis untuk jemaat yang ada di Kolose. Dan banyak sekali ketika saya baca dari pasal 1 sampai pasal terakhir, banyak sekali pesannya. Mulai dari ucapan syukur dia, bahkan tentang dia menguatkan jemaat di sana, bahkan sampai ke untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga ada di sini saudara. Jadi Alkitab ini komplit. Seperti kata Pak Pen kemarin, baca firman Tuhan, baca Alkitabnya. Karena kalau kita nggak baca, apa yang menuntun kita? Alkitab inilah yang Tuhan kasih untuk mengenal pribadi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema berakar dengan kuat, saya coba bagi jadi 4 poin. Jadi kalau yang namanya berakar itu, kalau kita pernah nanam, mungkin saudara pernah nanam kan, pernah nanam tumbuhan. Tumbuhan itu pertama pasti nggak berakar, iya nggak? Nggak mungkin yang kita tanam tuh udah berakar lebat gitu. Contohnya misalnya kayak pohon apa, rambutan. Nggak mungkin yang udah akarnya panjang sampai 5 meter, 10 meter tuh kita tanam kan. Ternyata dari biji yang gak ada akarnya gitu. Atau pohon seperti bunga. Saya pernah nanam bunga mawar di rumah. Itu dipotong gak ada akarnya gitu. Dipotong gak ada akarnya. Tapi pas tancap di tanah, dirawat, baru akar itu mulai keluar. Nggak langsung besar, kecil. Nah, saya akan jelaskan fungsi akar. Mana anak IPA di sini? Fungsi akar pada tumbuhan. Saya ambil 2 fungsi akar. Ada banyak fungsi akar, tapi saya ambil 2. Yang pertama, fungsi akar itu untuk menopang tumbuhan supaya tidak roboh. Setuju semua? Fungsi akar untuk menopang tumbuhan agar tidak roboh. Karena akar itu mengikat tanah itu tadi. Akar itu akan melilit tanah itu sehingga pohon itu jadi kuat dan tidak goyah. Fungsi yang kedua, dia sebagai alat untuk pencari makanan. Akar itulah yang mencari nutrisi di dalam tanah, air, semua manfaat untuk pertumbuhan-tumbuhan ini. Jadi kalau nggak ada akar, tanpa akar tumbuhan pasti mati. Setuju? Tanpa akar tumbuhan pasti mati. Tema kita berakar dengan kuat. Dari berakar loh, berakar. Berarti sebelumnya tuh nggak ada akar.
Baru dibilang berakar. Berakar dengan kuat. Saya akan bagi 4 poin. Yang pertama, itu berakar. Seperti dalam ayat ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Poin kedua, dan dibangun di atas Dia. Poin ketiganya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Poin keempatnya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Termasuk poin pertama yaitu berakar. Di sini Paulus seorang rasul Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan panggil dengan pengalamannya yang hebat. Dia mendapat suatu kiasan ketika di sini. Dia buat itu seperti gambaran berakar. Dalam Tuhan berakar. Lu berakar kan untuk pohon gitu. Berakar kan untuk tumbuhan. Tapi Paulus buat berakar. Karena dia dapat suatu kiasan. Berakar, karena kalau nggak berakar, pohon kalau nggak berakar tadi kan fungsinya untuk menopang. Kalau nggak berakar, pohon bisa roboh. Kalau nggak berakar, tumbuhan gimana bisa tumbuh? Karena nggak ada yang cari makanan di situ. Nah, berakar fungsi yang pertama tadi, akarnya itu menopang. Supaya tidak mudah goyang. Atau mau kita praktek dulu, ada pohon nggak di luar? Coba siapa yang mau tarik-tarik sampai roboh, pohon besar. Pohon itu udah kuat dan gak bakal goyang. Karena akar itu mengikat tanah itu tadi. Pohon yang berakar dengan kuat tidak akan goyang. Mau angin badai kayak manapun, dia gak bakal roboh. Mungkin terombang-ambing, ya kan angin. Tapi dia gak akan roboh. Sebaliknya, mungkin saudara pernah lihat pohon tumbang kena angin ribut, angin badai. Dapat ditandai pohon itu pasti akarnya gak kuat. Berakar tapi gak kuat, robohlah dia. Pohon yang berakar dengan kuat, dia gak akan mudah roboh. Dia kuat, walaupun goyang-goyang tapi dia tetap kuat. Tertancap sama tanah itu. Dia mengikat tanah itu akar tadi. Paulus menggambarkan hal ini. Berakarlah di dalam Dia. Dia itu Tuhan Yesus. Berakar di dalam Tuhan Yesus. Menurut konteks dalam jemaat Kolose, di sana banyak pengajar-pengajar sesat. Banyak lagi Injil-Injil yang lain yang bukan Injil Tuhan Yesus. Makanya Paulus bilang tetap berakar sama Tuhan. Tetap berakar sama Tuhan. Jangan pindah-pindah, jangan percaya sama pengajaran yang di sana, jangan percaya sama doktrin yang di sana atau yang lain-lain. Karena mereka enggak menjurus, enggak mengarah ke Tuhan Yesus. Bahkan mereka berkata, Yesus bukan Tuhan. Paulus terus teguhin, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Jangan lari dari situ. Tapi berakarlah di dalam situ, berakarlah di dalam situ. Nah, berakar juga berarti akar itu mengikat tanah tadi. Bukan tanah yang mengikat akar. Tapi akar yang mengikat tanah tadi. Dan akar itu kan gak langsung besar. Akar itu pelan-pelan dari kecil, terus bertumbuh makin panjang, makin besar, terus menjulur panjang. Akar itu bagaimana dia bisa menjulur panjang padahal dikubur di dalam tanah. Pasti dia harus tembus tanah itu kan. Tembus, dia harus tembus tanah itu harus tembus. Harus tembus. Sakit gak saudara tembus tanah itu? Coba aja kita cucuk tangan kita nih ke tanah coba. Seberapa dalam sih kita bisa cucukkan? Pasti udah sakit duluan. Tapi akar itu bisa tembus. Dia harus tembus tanah itu supaya pohonnya kuat. Apa yang bisa kita pelajari? Kita berakar. Berakar juga berarti itu menembus suatu yang sulit kita tembus. Mungkin itu kedagingan kita. Jujur aja manusia itu kan paling besarnya daging kan. Keinginan daging itu paling besar lah.
Tapi kalau kita mau berakar seperti akar pohon tadi, harus ditembus itu. Misalnya buah-buah roh aja lah, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lainnya. Ketika diperhadapkan dengan sesuatu, contohnya kita untuk mengampuni orang. Aduh Tuhan, gak bisa nih Tuhan. Gak bisa ngampunin dia Tuhan. Akar itu gak tembus saudara. Gimana pohon itu mau kuat. Tapi ketika kita mau, ya Tuhan, aku mau mengampuni. Ketika dihadapkan dengan hal kesabaran, Tuhan aku gak bisa sabar ini, gak bisa sabar. Tapi ketika kita bisa tembus kesabaran itu, makin panjanglah akar itu menembus. Hal lainnya lagi, kemurahan hati. Tuhan aku gak bisa bermurah hati sama orang yang kayak gini. Tapi ketika itu tembus, semakin kuatlah pohon itu. Gak akan goyah. Pohon yang berakar kuat tidak akan goyah. Aduh Tuhan, aku ditegur depan orang banyak. Aku dibilang kayak gini, dibilang kayak gitu. Aku gak terima Tuhan. Aku gak mau tegur dia. Aku gak mau ke gereja karena ada muka dia di situ Tuhan. Harus ditembus. Penguasaan diri. Tembus itu. Makin panjanglah akar kita, makin kuatlah pohon itu. Kita gak akan goyah. Pohon yang berakar kuat, dia tidak akan mudah goyah. Amin. Mau kita jadi kuat? Gak goyah. Walaupun ada orang yang gak kita suka di gereja. Karena kita harus lihat Tuhan, bukan lihat orangnya gitu. Saya beberapa hari yang lalu dapat perenungan gitu. Padahal saya itu cuma baca-baca tuh. Saya itu pasti harus baca kitab Amsal setiap hari. Ngikutin tanggal. Malah baca kitab Amsal tapi bisa nembus kemana-mana gitu. Saya dapat perenungan gini. Sering kali orang itu, apalagi masalah-masalah di gereja, bahkan di gereja yang ada di Alkitab juga, jemaat-jemaat yang ada di Alkitab. Pasti masalahnya itu tentang saling kasih bersaudara yang kurang kuat. Aduh, ada dia nih, aku gak suka sama dia nih. Aku duduknya jauh-jauh lah. Aku jauh-jauh lah, anggap aja COVID, pakai masker sekalian. Aku gak mau ke gereja, ada dia gitu. Ini masalah jemaat. Tapi di situ saya merenung. Kita kebanyakan lihat orang di situ. Gimana mau berakar, gimana mau tumbuh. Seolah-olah orang itu yang mengatur pertumbuhan kita gitu. Lihat orang-orang tuh gini, udah aku gak mau lah. Padahal kan pertumbuhan itu masing-masing. Kita yang harus tembus setiap penghalang-penghalang itu. Supaya kita kuat. Yang saya dapat seperti ini. Kita seringan lihat orang. Kalau dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus itu, keluarkan dulu balok yang ada di matamu. Baru kau bisa singkirkan debu kecil yang ada di temanmu itu. Kita tuh banyak lihat orang, oh kayak gini, dia gini. Ya, gimana kita bisa kuat? Ada dia, adalah aku gak mau ke gereja lah. Aduh ada dia, aku gak mau dekat-dekat dia lah. Oh dia kemarin marahin aku. Dan lain-lain. Saya dapat kayaknya ada balok di mata kita kalau kita masih sering lihat kayak gitu. Jadi pas baca gitu, baru saya lihat cermin. Ya udah saya khotbahin tuh yang ada di cermin, saya khotbahin saudara. Keluarkan dulu balok di matamu. Jangan sibuk lihat benda kecil di mata orang, padahal ada balok di sini. Yang menghalangi kita untuk melihat Tuhan. Yang dilihat malah kesalahan-kesalahan dan lain-lain. Padahal kalau balok itu dipinggirkan, disingkirkan, kita bisa lihat Tuhan di situ. Coba bilang ke sebelahnya, tolong ambilin balok di mataku dong, bilang gitu. Biar kita tuh bisa lihat lebih jelas.
Jadi jangan lihat yang debu kecil terus di mata orang. Saya dapat seperti itu. Dan saya bilang, wow gitu. Ya luar biasa. Lalu akar itu mengikat tadi. Akar yang mengikat tanah, bukan tanah yang mengikat akar. Tanah itu cuma media. Tapi akar yang mengikat tanah. Saya waktu praktik di Jakarta kemarin, om di sana suka ini tanam bonsai. Dia kalau tanam bonsai pasti taruh batu apa gitu. Jadi banyak rongganya. Akar itu bakal melilit batu itu, masuk ke rongga batu sini sampai nggak bisa dipisahin antara batu sama akar itu. Ada yang bonsainya sampai umur 30 tahun. Waduh. Om itu suka bonsai dan itu akar itu masuk ke sela-sela batu, diikat batu itu dengan kuat. Nggak bisa dipisah lagi tuh batu itu sama akar itu. Kalau kita mengikat diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Tuhan. Bukan tanah yang ngikat pohon tadi, bukan. Tapi pohon itu yang harus mengikat tanah biar makin kuat. Kalau udah terikat, kuatlah itu. Nggak goyah-goyah. Terombang-ambing itu wajar, karena angin selalu ada. Tapi bakal tetap kuat. Mau dihantam kayak manapun, tetap kuat. Karena udah terikat sama tanah tadi. Sama dengan kita. Firman Tuhan bilang, barang siapa mengikatkan dirinya dengan Allah, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Ketika kita terikat sama Tuhan, kita nggak bisa lagi kemana-mana. Datang ibadah, aduh Tuhan ada kerjaan tapi ada ibadah lagi. Ya udahlah ibadah dulu lah. Itu yang namanya terikat. Ujungnya kita lebih mementingkan Tuhan. Aduh ada acara ini lagi. Aduh ada event-event ini lagi. Kapan lagi nih kayak gini? Tapi hari Minggu pula. Aduh gimana ya ini? Waduh ada job besar gitu. Cuannya lumayan. Kayaknya besok gak ada lagi gitu. Tapi ketika kita terikat sama Tuhan, aduh ada ibadah. Ya udahlah mau gak mau lah. Mungkin awalnya terpaksa, tapi ujungnya kita mengutamakan Tuhan. Datang sama Tuhan. Ibadah. Nah disitulah akibat ibadah Tuhan berkati. Jangan kita gak ibadah, minta Tuhan berkati. Itu gimana gitu. Kayak aneh gitu. Gak ibadah tapi minta Tuhan berkati, kan gak bisa kayak gitu. Kita percaya sama Tuhan, akibatnya ya Tuhan pasti pelihara, tanggung jawab. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Amin. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Selanjutnya, akar tadi mencari nutrisi. Akar itu butuh makanan untuk pertumbuhan pohon tadi. Kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan, disiram dengan hadirat Tuhan. Kalau kita mungkin udah lama gak pernah nangis-nangis sama Tuhan, karena merasakan Tuhan, itu bagaimana tuh tanah kita itu? Basah gak? Bisa gak tumbuh-tumbuhan di tanah yang kering? Tapi waktu dibasahin, tumbuhan itu pasti tumbuh. Karena dia dapat nutrisi. Kita perlu firman Tuhan. Pak Ben tekankan berapa kali minggu kemarin. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Anak remaja, anak muda, sampai ke orang tua yang mungkin udah baca Alkitab, mungkin udah hafal Alkitab ya. Udah hafal Alkitab. Tetap harus baca. Karena Tuhan tuh suruh perkatakanlah firman Tuhan. Bukan ingat baru gak usah baca lagi, gak ada kayak gitu. Tapi perkatakan. Karena kan firman Tuhan untuk mengingatkan, untuk menegur kita, memperbaiki kesalahan.
menyatakan kesalahan. Amin. Kita lanjut poin berikutnya. Poin berikutnya itu adalah dibangun. Kita baca sekali lagi ayatnya. Baca sama-sama yuk. Kolose pasal 2 ayat ke-7, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Stop. Dibangun di atas Dia. Kita masuk poin yang dibangun di atas Dia. Ketika saya coba renungin lagi, Paulus mendapat suatu kiasan. Kalau yang namanya dibangun di atas sesuatu, berarti yang di bawah itu dasar. Seperti bangunan ini dibangun di atas batu-batu. Dasarnya itulah batu-batu tadi. Paulus bilang dibangun di atas Dia. Ketika kita dibangun di atas Tuhan, kita pasti kuat. Makanya Paulus bilang, udah berakar, dibangun di atas Tuhan. Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Segala sesuatu harus didasari dengan Tuhan. Didasari dengan Tuhan. Mau bangun sesuatu harus didasari dengan Tuhan. Andalin Tuhan, andalin Tuhan. Amin. Jangan ngandalin pikiran sendiri lagi. Dan kita tuh seperti bangunan. Kalau dasarnya kuat, pasti ke atasnya kuat. Kalau bawahnya lemah, pondasinya lemah, pasti atasnya juga lemah. Kesaksian saya kemarin waktu gempa di Cianjur. Saya bersyukur saya boleh ke Cianjur lagi main ke sekolahan. Main ke sekolahan, baru di situ memberi bantuan dan saya dapat kesempatan untuk lihat-lihat rumah yang kena gempa, saudara. Sepanjang jalan udah deket sekolah nih. Kok nggak ada yang hancur? Katanya gempa. Pas nyampe sekolah kena kerusakan. Jadi atap-atapnya ada yang sampai roboh gitu. Tapi nggak roboh, bangunan nggak roboh, cuman atap-atapnya jatuh-jatuh gitu. Baru saya ke rumah-rumah warga, saudara. Pas jalan, bagus. Nggak ada retak, bagus. Gempa kan sering sampai gempa kan di sini gitu. Baru ada yang bilang di sana, iya katanya, tapi yang lebih kuat ada di sekitar setengah jam lagi dari sini gitu, titiknya di sana. Baru adalah rumah yang hancur, saudara. Saya lihat rumahnya, kok hancur ya? Itu kok enggak ya, padahal deketan. Paling cuma dari sana ke sana. Ini enggak hancur, kok yang ini hancur ya? Pas saya perhatiin, pondasinya asal-asalan. Pondasinya asal-asalan. Enggak pakai kawat, enggak pakai besi, behel penopang itu. Cuman semen tok, di semen panjang gitu. Mungkin ditendang aja roboh juga gitu. Rumah itu roboh rata tanah, bahkan ada yang sampai masuk ke sungai. Pas saya lihat, oh pondasinya nggak bagus. Di rumah-rumah yang lain nggak rusak, karena pondasinya bagus. Yang dibangun di atas dasar yang kuat pasti tetap kuat. Dan Tuhan Yesuslah dasar kita. Amin. Paulus bilang, kita ini bangunan Allah. Kok kita ini bangunan, kita ini tubuh, kenapa dibilang bangunan? Kita mau baca dulu. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Boleh satu orang bantu saya baca? 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Apa saudara? Bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Satu lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu. Saya dan saudara. Bait Allah. Ini kan bait Allah nih. Kok kita disebut kayak gini sama bait Allah? Karena kita dibangun di atas dasar tadi. Tuhan Yesus. Dasar yang kuat, atasnya masih kuat. Amin.
berakar tadi, kalau kita cengkram dengan kuat, tanah itu kan sebagai dasar pohon tadi, kita pasti kuat. Yang dibangun di atas dasar yang kuat akan tetap kuat sampai kapanpun. Jadikan Tuhan Yesus dasar semuanya. Mau ngelakuin sesuatu, dasarnya Tuhan Yesus. Mau bangun usaha, dasarnya Tuhan Yesus. Mau bangun hubungan, dasarnya Tuhan Yesus. Bahkan mau bangun sukacita dalam diri sendiri, mau bangun damai sejahtera, andalkan Tuhan Yesus. Gak bisa dasarnya dari sini. Karena manusia jahat adanya. Kayak segala sesuatu itu dari Tuhan. Dasarnya harus Tuhan Yesus. Bahkan sampai mau sukacita pun, Tuhan, aku minta sukacita Tuhan. Dasarnya harus Tuhan Yesus. Mau makan, mau minum, dasarnya Tuhan Yesus. Makanya kalau kita mau makan, minum, berdoa, siapa pimpin doa? Ayo Pak, ayo Lek, pimpin doa Lek. Biasanya kan kayak gitu. Mana yang, oh ini doanya cepet nih. Nih, Lek, pimpin doa Lek, biar cepat makannya. Dasarnya harus Tuhan Yesus. Awali segala sesuatu karena Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-17, boleh bantu saya baca? Satu orang. Amin. Segala sesuatu. Lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Amin. Dasar segala sesuatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah dasar yang kuat. Kita lanjut lagi. Poin ketiga yaitu bertambah teguh. Kita kembali lagi di Kolose pasal 2. Poin pertama tadi, hendaklah kamu berakar. Yang kedua, dan dibangun di atas Dia. Poin ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman. Ada slogan dari gereja yang bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Pak Ben pasti tahu itu. Sekali Yesus pasti. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya gak akan pindah agama. Saya gak akan pindah kepercayaan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Iya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak berakar untuk apa juga? Sekali Yesus tetap Yesus, tapi perbuatannya nggak benar, perkataannya nggak benar juga, nggak menunjukkan karakter Kristus. Bukan hanya itu, bertambah teguh dalam iman bukan berarti sekali Yesus tetap Yesus, aku nggak bakal pindah agama, aku akan tetap kuat. Nggak gitu. Tapi kita meningkatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Semakin percaya sama Tuhan, semakin percaya. Karena sulit untuk percaya dengan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja kita kadang gak percaya, apalagi yang gak kelihatan. Tapi Paulus bilang tingkatkan itu. Bertambah. Bertambah itu berarti kan level up. Itu kan tema kita. Bertambah, harus bertambah. Tambah iman, tambah percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Yesus adalah Tuhan. Setuju? Enggak salah kalau kita percaya sama Tuhan. Dan enggak rugi percaya sama Tuhan. Kita baca ayatnya Amsal 3 ayat yang kelima. Satu orang lagi Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ayo, yang masih muda, ya, Amsal 3 ayat yang kelima itu berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap
Yeremia 17 ayat 7 ada yang ingat? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak rugi percaya sama Tuhan. Memang berat. Tuhan ini kan gak mungkin. Tapi kan itu kan pekerjaan Tuhan. Yang gak mungkin tuh itu urusan Tuhan. Yang mungkin tuh itulah kita sering. Gimana ini ya? Tapi yang namanya Tuhan itu, yang mustahil itu yang Tuhan kerjain. Bertambah teguh dalam iman, tingkatin percaya kita sama Tuhan. Bilang sama sebelahnya, harus level up dalam iman. Bilang. Next, poin keempat. Melimpah dengan syukur. Nah, kalau saya dua tadi bilang, dan hendaklah kamu, hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa di situ dibilang hatimu, kenapa nggak dibilang yang lain gitu, pikiranmu atau apa gitu. Karena rasa syukur timbul dari dalam hati. Rasa syukur itu timbul dari dalam hati. Bahkan kalau menurut adat orang Yahudi, mereka tuh memfusatkan semua itu dari hati. Nyuruh mikir aja hati, tindakan hati. Jadi hati itu kayak pusat segala sesuatu. Dan itu sampai sekarang mereka tetap pegang itu. Hati. Karena hati yang menentukan keluarnya. Bahkan Amsal bilang, seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah perbuatan manusia itu mencerminkan bagaimana hati manusia itu. Jadi semua yang berpusat dari hati. Hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Kalau bahasa Inggrisnya abounding gitu. Abounding berarti kayak saking penuhnya, saking melimpah ruahnya itu ucapan syukur itu. Segala sesuatu mengucap syukur. Terima kasih sama Tuhan. Orang yang berakar dengan kuat pasti mengucap syukur. Kalau kita lihat orang yang dalam masalah berat, tapi dia masih bisa bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan aku mengucap syukur. Itu pasti orang itu akarnya kuat. Dan kita jemaat Gunung Sion, akar kita harus kuat. Mengucap syukur. Katakan ke sebelahnya, mengucap syukur. Dan sekarang saya minta semua lihat ke atas coba. Terus bilang terima kasih Tuhan. Buat berkat-Mu hari ini. Amin. Mengucap syukur berarti kita tuh mengingat Tuhan. Semua tuh bukan karena kita, tapi semua tuh karena Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. Sebab semuanya dari Tuhan. Dan hanya untuk Tuhan. Roma 11 ayat 36. Kita baca sama-sama. Roma 11 ayat 36. Sebagai ayat penutup saya. Sudah dapat? Katakan amin. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Bersyukur berarti mengingat Tuhan. Semua itu karena Tuhan, bukan karena kita. Bahkan Yesaya bilang, sebab apapun yang kami kerjakan, itu semua tuh Tuhan yang sudah kerjain buat kami gitu. Jadi apa usaha kita? Gak ada, kita ini gak ada usaha apa-apa. Jadi jangan merasa berjasa di hadapan Tuhan. Jangan merasa ini karena aku, ini karena aku. Enggak, itu harusnya untuk Tuhan. Tuhan yang harus bilang ini karena aku. Biar itu menjadi milik Tuhan. Sebab bagi Tuhanlah kemuliaan. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali lagi ke poin-poin kita tadi. Yang pertama berakar, yang kedua dibangun di atas akar itu. Di atas dasar yang kuat, yang ketiga bertambah teguh dalam iman. Yang terakhir melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.